أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Akhir-akhir ini kita melihat per 1 Januari sampai tanggal sekarang ini 28 Januari. Tanggal 18 Januari 2021 BNPB mengeluarkan dan menjelaskan tentang bencana-bencana alam yang terjadi di seluruh Indonesia, yang didominasi adalah banjir yang sangat luar biasa menghantam daripada negara ini. Dari tanggal 1 sampai per tanggal 18 Januari itu dijelaskan ada sekitar 154 banjir yang terjadi di seluruh Indonesia. Dan kemudian dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai per tanggal 23 Januari 2021 naik menjadi 197 kejadian musibah. Itu yang berkaitan dengan banjir saja. Dan itu tidak termasuk tanah longsor. Dan tidak termasuk di situ, disebutkan di situ adalah angin puting beliung. Dan tidak disebutkan di situ gempa, 2 gempa yang terjadi yang sangat dahsyat yang menghantam Sulawesi Barat, Majene dengan kekuatan 6,2 skala Richter. Kemudian diiringi dengan gempa yang dahsyat kembali, kemudian menghantam Sulawesi Utara dengan kekuatan 7,1 skala Richter. Bapak Saudara, kita melihat itu dan menyaksikan itu, maka timbullah di dalam setiap pikiran dan hati kita, apa ini yang menyebabkan sehingga musibah ini tidak pernah berhenti. Dan kita tidak membaca tadi COVID-19 itu. COVID itu sampai hari ini Indonesia di Asia Tenggara kitalah yang paling terbanyak hari ini. Sudah mencapai angkanya itu 1 juta yang terkontaminasi, yang kena daripada virus itu. Sampai jumlahnya hari ini adalah 1 juta. Asia Tenggara, Indonesia lah yang terbanyak. Dan kita tidak melihat kapan itu akan berakhirnya daripada COVID ini. Allah lah yang tahu. Tapi perlu kita ketahui, semua musibah yang terjadi itu menurut keyakinan kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua sudah disetting oleh Allah. Dan itu berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia, berhubungan dengan perbuatan dosa maksiat yang dilakukan oleh manusia. Tapi masih banyak juga di antara manusia yang tidak meyakini itu. Mereka hanya melihat adalah fenomena alam, cuaca yang terjadi. Mereka berkata seperti itu. Tapi kita orang yang beriman, semua yang terjadi ini, musibah yang terjadi ini berpangkal dan berawal adalah dari perbuatan dosa itu sendiri. Bapak, saudara kaum muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu apa jalan yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat dengan situasi kondisi yang seperti ini? Tidak ada kata lain selain daripada kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, apa kata beliau? Beliau mengungkapkan, ma nazala bala'u qattun ila bisabbih. Tidak akan pernah turun bala itu begitu saja, kata beliau, kecuali penyebabnya adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Bapak Saudara, kalau kita melihat hari ini, kalau kita menghitung, kita tidak bisa menghitung lagi kejahatan dan kemaksiatan, dosa dan kezaliman yang dilakukan oleh kita sampai hari ini.
Tidak bisa kita lagi menghitung karena begitu banyaknya kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh kebanyakan manusia. Fitnah-fitnah itu bersebaran hari ini. Rasis itu terjadi pada hari ini yang sebelumnya kita tidak mendengar itu. Ini kenyataan yang terjadi pada hari ini. Semua yang dilakukan itu tadi adalah sebuah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah menjelaskan siapa orang yang akan diselamatkan oleh Allah ketika itu terjadi. Falamma nasu ma sukkihu bi anjaynal ladzina hauna 'anis su', itu kata Allah. Maka tatkala sudah banyak orang yang tidak lagi melaksanakan apa yang telah aku peringatkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat orang-orang tidak lagi tunduk kepada aturan Allah dan tidak lagi menjalankan apa yang telah ditetapkan dan digariskan serta disampaikan oleh Rasulullah SAW, dalam kondisi yang seperti itu, orang yang akan dapat diselamatkan oleh Allah dari bala Allah itu anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', itu kata Allah. Kami akan selamatkan orang-orang yang senantiasa selalu melarang orang untuk berbuat yang salah, berbuat dosa dan maksiat. Jadi orang yang akan diselamatkan oleh Allah, kita orang-orang yang senantiasa selalu melarang orang berbuat yang salah, mengajak orang kepada kebenaran. Tapi sayang sedikit pada hari ini, orang yang mengajak kepada kebenaran itu, melarang dari berbuat yang salah itu dianggap tidak benar hari ini. Orang yang seperti itu yang hari ini dianggap tidak benar. Siapa yang dianggap benar? Orang yang dianggap benar hari ini adalah pembohong-pembohong itu yang dianggap benar pada hari ini. Tapi yang benar itu dianggap pembohong pada hari ini. Untuk itu kaum muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bala itu tidak akan turun begitu saja kata beliau, kecuali disebabkan dosa. Wa la fi'an badahu illa bitawbati. Tidak akan diangkat yang namanya bala itu kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu satu yang harus kita lakukan, kita harus memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah waktu sejenak selesai sholat itu kita beristighfar kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bala dan musibah ini diangkat dari kita dan diturunkan keberkahan kepada kita. Tidak ada jalan lain daripada selain daripada itu. Karena hal yang demikian itu Allah yang menjelaskan di dalam firman-Nya. Wa ma kana rabbukallah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, itu kata Allah. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka wa anta fihim, karena engkau berada di tengah-tengah dan tidak diberi mereka. Wa anta fihim, karena engkau ada bersama mereka, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, itu kata Allah. Ayat ini diturunkan oleh Allah. Kafir Quraisy itu dulu menantang Nabi. Apa yang ditantang? Mereka menantang Rasulullah supaya Allah menurunkan azab kepada mereka. Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada Tuhanmu dan turunkanlah azab itu. Kami ingin melihat azab itu. Ini betapa hebatnya kafir Quraisy di masa itu. Ditantang Rasulullah agar Allah menurunkan azabnya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah tidak akan mengazab mereka wa anta fihim, karena engkau ada bersama mereka. Coba bayangkan kalau sekiranya Nabi Muhammad ada pula bersama kita hari ini. Tentu Allah akan berbuat apa yang sama ketika beliau masih hidup. Tapi di situ kita bisa melihat kenapa tidak merata azab ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada di situ orang-orang yang beriman. Wa anta fihim, karena engkau dan bersama orang yang beriman ada di dalamnya.
masih banyak orang yang beriman yang bangun di tengah malam munajat kepada Allah, mengangkat tangan dengan tetesan air mata, ya Allah, ya Allah, angkat daripada kami bala ini, jauhkan negara kami ini dari musibah-musibah ini. Masih banyak orang-orang yang beriman yang bangun di tengah malam mengangkat tangannya memohon kepada Allah agar musibah ini dijauhkan. Inilah yang menahan itu semua. Kalau sekiranya tidak ada lagi orang yang berdoa yang seperti itu, kita yakin dan percaya akan diratakanlah itu. Wa Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun selama mereka beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan kita. Selama kita lain meminta ampun kepada Allah, munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selama istighfar ini kita baca terus dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah tidak akan pernah mengazab kita. Kemudian di dalam ayat lain Allah menjelaskan di dalam firman-Nya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bisulmi, dan tidaklah Tuhanmu akan membinasakan dan menghancurkan satu negeri itu dengan secara zalim. Wa ahluha muslihun, kalau masyarakatnya adalah orang-orang yang taat kepada Allah, selalu berbuat yang terbaik di dalam hidup. Jadi awak yakin ketika masjid lain masih ramai, masih banyak itu yang beribadah kepada Allah, masih banyak kita yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan membinasakan negeri itu. Alhamdulillah, Sumatera Barat hari ini kita bersyukur kepada Allah, aman dikasih oleh Allah. Karena di situ kita bisa melihat mungkin karena ahluha muslim, masyarakatnya masih banyak yang taat kepada Allah, bangkit kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kajian yang pendek ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Apapun musibah yang menimpa kita pada hari ini, yang menjadi sumbernya tidak lain kata Allah, bima kasabat aydikum, itu ulah dari perbuatan Anda sendiri kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kita dijauhi, jalannya adalah bertobat kepada Allah dan memperbanyak istighfar kita kepada Allah.